Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hari ini kita bersama-sama dalam ibadah Minggu Tengah GSKI Bukit Raya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, pada hari ini Tuhan, kami sungguh orang yang beruntung. Karena kami pada hari ini merendahkan hati kami Tuhan. Karena kami menanti-nantikan suara-Mu. Kami menunggu kebenaran yang daripada Engkau Tuhan. Suara kebenaran-Mu yang berbicara dan menuntun kami. Bapa, mari Kau berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kau singkapkan kebenaran yang benar-benar mengubah kami. Ini kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran yang daripada Engkau. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu ini bukan siapa-siapa. Hamba-Mu ini hanyalah alat. Biarlah sepenuhnya Engkau bekerja melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersama belajar dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama belajar, merenungkan apa yang menjadi maksud firman Tuhan yang kita baca dan kita pelajari sore hari ini.
Apa itu rasa khawatir? Khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Sikap ini menyebabkan seseorang menjadi terganggu, memusatkan pikiran pada kejadian-kejadian yang negatif yang mungkin terjadi, serta dilanda ketakutan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar. Pada kondisi parah, rasa khawatir ini dapat menyebabkan kecemasan parah serta panik, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan bisa menjadi masalah kronis bila tidak diatasi. Nah, yang paling kita takuti apabila kekhawatiran ini meningkat menjadi level kronis. Ketika level kekhawatiran kita kronis, pengaruhnya sangat besar dalam aspek kehidupan seseorang. Seperti pola makan bisa terganggu, tidur terganggu, karir terganggu. Jadi kualitas hidup seseorang ini tidak dapat memicu kebiasaan buruk. Banyak hal yang menjadi pelajaran tentang kekhawatiran ini, Bapak Ibu. Kekhawatiran ini berdampak kadang-kadang bisa membuat kita, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi pekerja-pekerja Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan di Matius 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Secara dunia, kekhawatiran berdampak banyak hal, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, saya mencoba menggambarkan bagaimana orang yang sudah hidup memutuskan diri sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, menjadi rekan sekerja Tuhan, dalam hal kekhawatiran ini, di mana tingkat kedewasaan kita dalam menghadapi rasa kekhawatiran, khususnya dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, dalam hal kekhawatiran ini saya belajar dari ayat 33 ini. Saya merenungkan, ketika saya memutuskan melayani Tuhan, memberi hidup sepenuhnya buat Tuhan, firman inilah yang sampai saat ini menguatkan saya, meneguhkan saya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa Tuhan
kerajaan yang bagaimana yang sebenarnya yang dimaksud ayat ini. Firman ini sebenarnya menuntun saya sampai saat ini, sampai detik ini bisa berdiri di tempat ini. Komitmen saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan dengan memberi hidup sepenuhnya. Ketika kita memutuskan melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, pekerja Tuhan, pastilah ada harga yang dibayar. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kalau menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, merasa sudah hebat, merasa bangganya luar biasa. Dipandang, wah sudah hebat, bisa berkhotbah, bisa menyampaikan kebenaran Tuhan dengan tegasnya, dengan wibawanya. Tapi ketika diuji dengan hal kekhawatiran ini, apakah teruji, Bapak Ibu? Menjadi pemikiran saya, setiap kita yang mengaku sebagai kekristenan yang dewasa, tentulah mengalami namanya proses pendewasaan yang penuh dengan proses ujian hidup. Inilah tidak mudah. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang berbicara mewakili suara Allah, haruslah hidupnya bersih, haruslah hidupnya suci, haruslah kudus. Tidak mudah untuk mencapai kesucian. Itu dilakukan hari demi hari, minggu, bulan, tahun, dan sampai ketika kita dipanggil. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama merenungkan apa yang menjadi kekhawatiran yang membuat kekristenan, kedewasaan ini tidak bisa bertumbuh. Apa yang menjadi mengikat kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami apa maksud dan tujuan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya ini. Tentunya kita dituntut menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Memang mudah mengucapkan itu, mudah. Melakukannya sangat sulit dan sukar. Tapi ketika kita mau mempunyai tekad, pasti bisa. Sebab firman berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, saya berdiri di sini menyaksikan bagaimana pelayanan ini benar-benar mendapat suatu upah dalam melayani Tuhan. Upahnya ini adalah tidak mudah diperoleh, karena ada satu hamba Tuhan yang benar-benar memberi hidupnya untuk mau
dan bersedia diproses Tuhan. Beliau adalah gembala pembina kami. Bapak Ibu Saudara, saya berdiri di sini itu suatu anugerah, suatu kebahagiaan, suatu upah saya melayani Tuhan, kesetiaan saya. Walaupun masih banyak ketidaksempurnaan, tapi berkat setia, belajar melepaskan apa yang digenggam, apa yang menjadi yang membuat saya tidak bisa bertumbuh. Nah, di sini kami diajarkan bagaimana yang namanya belajar tidak khawatir, mempunyai iman seperti Abraham. Tidak mudah memang. Tapi kami dididik dengan bagaimana gembala kami yang kami melihat sendiri, beliau memberi hidupnya, memberi nyawanya bagi kami. Beliau mengajarkan ini jalan kebenaran. Ayo ikuti. Memang sulit, tapi lihat apa yang sudah saya ajarkan, apa yang sudah saya lakukan, hendaknya kalian lakukan. Jangan menganggap hal ini sepele, jangan menganggap hal ini mungkin halusinasi gembala atau cuma mimpi saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup kudus, kalau kita benar-benar bergaul dengan Allah, hidupnya hanya hidup menanti-nantikan suara Tuhan, menanti-nantikan petunjuk dari Tuhan. Pastilah Tuhan beri. Tidak ada kata-kata halusinasi, tidak ada kata mimpi-mimpi. Kalau kita benar-benar mengubah diri kita dulu. Melayani Tuhan itu Bapak Ibu sudah tidak mudah. Menjadi gembala tidak mudah. Begitu banyak beban yang dia pikul. Dia mengembala, mengiring domba-domba ini ke jalan yang benar. Dia memberi makan makanan yang bergizi, memberikan vitamin. Hidup dalam pengaturan, hidup dalam arahan, dalam tatanannya Tuhan memang perlu harga yang dibayar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau memberi hidup merendahkan hati, siap untuk dibentuk, siap untuk dididik. Tidak ada kata perbantah-bantahan, tidak ada kata persungut-sungutan. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketaatan sangatlah penting. Karena ketaatan inilah engkau dapat memperoleh berkatnya. Berkat itu bukan berbicara masalah materi. Dalam konteks ini, berkat ini berkat yang luar biasa, pemahaman akan kebenaran yang saat ini itu hampir tidak ada menggaungkan bagaimana kebenaran yang sejati. Hanya kebenaran yang membuai,
yang tidak menjadi kita tumbuh dan tidak tahu tujuan kehidupan kekal kita nanti. Di sini kami diajarkan bagaimana kebenaran yang sejati, bagaimana tujuan hidupmu nanti. Kau sudah dipercayakan Tuhan pekerjaan yang sangat mulia ini menjadi rekan sekerjanya. Hendaklah kita melakukannya dengan tanggung jawab. Banyak di luar sana yang mengabaikan tanggung jawab. Kita sudah benar-benar takut dan gentar ketika kita sudah diberi mandat, diberi SK. Ketika kau di suatu pelayanan, sudahkah engkau menemukan tempatmu di pelayanan itu? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu dan harus peka. Apabila kita ditempatkan di suatu pelayanan, kita harus tahu apa pekerjaan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan tempatkan saya di sini. Saya harus produktif, harus ada menghasilkan buah ketika kita memberi hidup, memberi diri untuk melayani Tuhan. Bagaimana Tuhan mempercayakan kita kalau kita hidupnya masih sembrono, hidup masih suka-suka saja, masih menganggap remeh, menganggap gembala yang sudah Tuhan percayakan untuk mengembala kita, untuk mengarahkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sama sekali menganggap remeh. Ingat, suara gembala adalah suara wakil Allah. Jadi apabila kita dipercayakan di suatu pelayanan, kita harus tunduk otoritas. Karena di situ Allah bekerja. Apabila engkau taat, mau dengar-dengaran akan gembala yang menuntun, jangan menjadi liar, tidak bisa dididik dan tidak bisa diatur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hendaklah kita bersyukur karena akhir-akhir ini gembala di tempat ini menyampaikan kebenaran yang benar-benar kebenaran yang sangat keras. Bagi yang mau haus, mau yang bertumbuh, dia meresponi itu. Kita bukannya lagi jemaat atau aktivis yang masih menerima makanan bubur. Inilah saatnya kita menjadi dewasa, menerima makanan-makanan keras itu. Tidak ada lagi kata-kata merengek-rengek, tidak ada lagi. Inilah saatnya kita bekerja. Gembala di tempat ini sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran yang memang sebenarnya ini harus kita kerjakan. Ayo kita bergandeng tangan, meresponi ini, meresponi proyek Tuhan ini.
Jadi Bapak Ibu Saudara, terkhususnya bagi jemaat GSKI Bukit Raya Palangkaraya, ayo, ada kesempatan untuk kita membayar apa yang sudah kita lakukan. Jangan kita menoleh ke belakang. Mari kita menatap ke depan. Jangan ada kekhawatiran lagi. Jangan merasa was-was, benar tidak? Benarkah gembala kami ini menuntun kami? Jangan ada berkata-kata sungut-sungut di hadapan Tuhan. Aduh Tuhan, mengeluh. Banyak kan kita berucap iya, tapi di dalam hati masih ada persungutan. Apabila masih ada persungutan, bagaimana Tuhan menggarap kita? Bagaimana Tuhan mau mengubah kita? Jangan ada ilah lain. Jangan menduakan Tuhan. Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, kalau untuk kita dewasa itu punya tatanan kalau dia sudah bertindak. Tuhan sudah memberikan kita peringatan. Karena kita bukan bayi, bukan anak-anak. Mengerikan sisi keadilan Tuhan. Selama ini banyak pengajaran-pengajaran yang hanya membuat telinga enak. Itu dulu kami alami juga. Kami pernah mengalami periode pelayanan itu. Pelayanan yang euforia. Pelayanan yang hanya menyenangkan diri sendiri. Pelayanan yang egois. Pelayanan yang hanya menonjolkan kehebatan. Menonjolkan kesuksesan suatu pelayanan. Kami pernah mengalami periode itu. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya sungguh merasakan benar-benar pembelaan Tuhan. Bagaimana kasih-Nya sehingga pelayanan ini, pelayanan yang tidak hanya stuck di sini, namun Tuhan mau membangkitkan lagi pelayanan ini menjadi pelayanan yang benar-benar, bukan pelayanan yang main-main lagi. Karena apa? Karena ada gembala yang mau bayar harganya. Dan saya pun berdiri di sini menjadi saksi bagaimana pembelaan Tuhan ketika gembala benar-benar duduk diam di bawah kaki Tuhan, menanti suara Tuhan. Setiap pelayanan yang sudah dipercayakan ini bukan pekerjaan main-main lagi. Jadi kami pun meresponi itu, Bapak Ibu Saudara. Tidaklah mudah. Walaupun jemaat kami sedikit, pelayanan kami sederhana, namun kami merasakan hadirat Allah selalu ada di tengah-tengah kami ketika kami berkumpul. Bukan seperti dulu lagi, kalau ibadah kumpul-kumpul
membicarakan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak membangun. Tapi sekarang Tuhan membawa kami berbicara mengenai proyek Tuhan. Bagaimana membenah diri ini dari hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang kecil dulu. Jangan menghayal meminta hal-hal yang besar. Setialah dulu dalam perkara yang kecil. Kalau kau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan mengalir. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan yang sejati, kekristenan yang benar-benar mau bertumbuh menjadi Kristen yang benar-benar mengikuti teladan sempurna seperti Bapa. Kita siap memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan garap. Siapkah saya, Bapak, Ibu, Saudara, pekerja-pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk menerima proyek ini? Untuk siap digarap Tuhan, apapun prosesnya. Kadang kita mematok diri dulu. Takut, khawatir. Jangan-jangan kalau ini nanti Tuhan seperti ini, aduh. Kita takut, khawatir dulu. Seperti Abraham mau merelakan, melepaskan Ishak. Kita tahu Ishak dia peroleh dengan mahal. Nah begitu juga kita. Kalau kita siap mau dibentuk Tuhan, tidak, kita harus melepaskan apa yang mengikat. Mari kita sama-sama tugas kita masing-masing. Saya, Bapak Ibu Saudara, ngecek lagi sampai mana pertumbuhan kekristenan, sampai mana kedewasaan. Harga apa lagi yang harus kubayar Tuhan? Kita ditantang. Saya berbicara pun di sini diuji. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, saya yang berdiri di sini pun. Tapi saya mau Tuhan. Saya mau belajar taat. Matius 19 ayat 29 mengatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelayanan ini pada awalnya adalah pelayanan dari menabur, Bapak Ibu Saudara. Jadi pelayanan ini memang pelayanan yang memberi hidup, memberi nyawa, tidak menuntut upah. Banyak hamba Tuhan dalam melayani menuntut upah. Tapi kami di sini belajar tidak menuntut upah. Bahkan belajar memberi hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang tidak mau belajar lagi dari nol, dibuat Tuhan dari nol.
Kami di sini dididik Tuhan dengan caranya Tuhan sendiri. Kami masing-masing dinolkan Tuhan. Saya pun dinolkan Tuhan. Ketika saya mau dinolkan Tuhan, belajar hidup susah. Ada firman mengatakan, asal ada makanan pakaian. Jadi Bapak Ibu Saudara, janganlah khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jelas, sangat jelas. Firman ini mengajarkan kita, janganlah khawatir akan hari besok. Kita lihat dunia semakin tidak tahu ujungnya. Bencana, banjir, wabah COVID, bermunculan virus-virus baru. Inilah saatnya Bapak Ibu Saudara kita harus sadar. Kita harus berkemas-kemas. Dunia ini sudah tua. Ayo, lepaskan segala kekhawatiran itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah kebenaran. Hidup fokus, hidup benar. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau benar-benar hidup fokus benar, menyucikan, menguduskan diri, mengoreksi, mengupgrade diri lagi setiap hari, kau akan lihat pertumbuhanmu itu. Hidupmu bergaul dengan Tuhan sungguh indah. Hidup bergaul dengan Tuhan, banyak hikmat, banyak tuntunan. Berkat itu sungguh luar biasa, tak ternilai mutiara kebenaran ini. Upah kita melayani Tuhan adalah kita memperoleh hidup yang kekal. Ini yang menjadi bagaimana rasanya melayani Tuhan itu sungguh-sungguh memberi hidup. Karena upahnya adalah hidup yang kekal. Bapa sudah menyediakan tempat kita di sana. Ayo. Kebenaran ini sudah disampaikan. Benar-benar Ibu Gembala di tempat ini benar-benar sudah menyampaikan kebenaran, berkoar-koar. Ayo kita meresponi itu. Ayo, spiritnya dia. Ayo. Mari kita meresponinya itu. Jangan menyepelekan. Memang terlihat seperti mengabaikan hal-hal yang dianggap sepele. Jangan seperti itu. Kalau kita seorang dewasa yang rohani, mari kita berbuah di sisa kesempatan hari-hari hidup ini. Kita bangun pagi, kita bersyukur diberi napas kehidupan. Kita bisa bangun melihat indahnya dunia ini. Kita tahu kita hanya menumpang.
Sebenarnya kita hutang kehidupan dan hutang kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Kita berhutang. Sadarkah kita? Banyak orang tidak sadar bahwa hidupnya ditebus dengan harga yang mahal, tidak murahan. Karena apa? Karena tidak masih meletakkan hati, tidak memindahkan hati ke langit baru bumi baru, masih menginginkan keindahan dunia ini, tidak memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, firman ini benar-benar firman yang rasanya tuh kalau kita pahami dan kita responi, aduh sangat berat, sangat tidak mungkin untuk dilakukan, sulit. Ya Tuhan itu punya sisi keadilan, Bapak Ibu Saudara. Kita punya masing-masing punya takarannya, ada standarnya, ada tingkatannya. Bagi jemaat, ini dulu yang dilakukan. Bagi aktivis, ini loh takarannya. Bagi hamba-hamba Tuhan, ini loh takarannya. Tapi upahnya sama. Kalau kamu taat dan melakukan, upahnya sama. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan ini. Jangan menganggap hal sepele. Mari belajar taat. Terutama taat akan otoritas, taat akan pemimpin, taat akan gembala, pembina yang sudah menuntun kita, mengajarkan kita, mengarahkan kita. Mari kita belajar merendahkan diri. Karena kalau kita memberi hidup, kita ini adalah hamba. Tidak ada kata Tuhan, hamba, menghamba. Jadi apa saja yang Tuhan mau kerjakan, ayo kita cepat meresponinya. Ya tentunya kalau kita mau lebih lagi, ada gembala yang menata, mengatur, ada tatanannya, ada aturannya, ada ada denah, ada petanya. Kita tidak boleh sekehendak hati tidak mengikuti aturan. Ya pemerintah juga punya aturan, begitu juga dalam pelayanan Tuhan, melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh meresponi ini. Sama-sama kita belajar bertumbuh. Kita berlari, kita berlomba dalam perlombaan ini. Jangan ada yang tertinggal dalam perlombaan ini. Sangat sayang. Tuhan sudah menawarkan. Ayo, kita sama-sama meresponinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sore hari ini kami bersyukur Tuhan. Kebenaran-kebenaran-Mu ini Tuhan, yang Kau singkapkan bagi kami. Siapakah kami ini? Kami ini hanyalah orang bodoh Tuhan. Namun kami memiliki hati mau belajar taat Tuhan. Mau mendengarkan suara-Mu, tuntunan-Mu setiap hari. Bapa,
Biarlah kebenaran-Mu ini mengubah kami Tuhan, mengubah seturut kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami ini berbuah, dapat menjadi teladan, menghidupi kehidupan apa yang sudah Engkau contohkan, apa yang sudah Kau berikan kepada kami keteladanan-Mu itu Tuhan. Tidak ada lain Tuhan, kami sudah memberi hidup kami untuk siap Kau bentuk menjadi bejana yang indah di tangan-Mu. Bapa, kami mengangkat tangan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah sepenuhnya Engkau menjaga, memelihara, menuntun kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah kami Elohim Yahweh. Terima kasih berkat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.